menjadikan dirimu wahai Nur Muhammad. Kau kenali diriku, kata Tuhan. Bagaimana aku hendak mengenalmu, kata Nur Muhammad. Bagaimana Tuhan aku hendak mengenalmu? Kalau engkau hendak mengenalku, kata Allah Ta'ala, tiliklah, lihatlah dirimu itu sendiri. Lalu Nur Muhammad melihat akan diri dan sifatnya sendiri. Maka disitulah kata Tuhan, kenyataan diriku pada sifatmu. Engkau tidak perlu mencari dirimu karena aku nyata pada dirimu. Nah, adalah kisah kita ini. Oh, jangan Tuhan, jangan Nur Muhammad. Berarti aku ini kada banyak. Berarti ada yang ampun nih, sifat mulia berarti ada ampunnya, yakni zat Allah. Namun nur tadi jadi daripada zat Allah, jadi daripada sifat Allah itu sendiri juga. Nah, ini mentajalikan dirinya, menyatakan sifatnya Allah tadi. Maka terbitlah daripada dirinya tadi sifatnya yang diberinya nama Nur Muhammad. Nah, daripada sifat tadi menghidup. Oh, berarti dia Nur Muhammad, berarti aku nih bahasanya tadi ada lagi nang ulah aku nih yang bahasa kita. Maka pada waktu itu Nur Muhammad lalu disebutnya ke bahasa kita tuh dia tadi nang dia ada akan sahadat di alam nur tadi tau, di alam wahdah dan alam nur zatul mukti tadi disitulah adanya sahadat tadi. Sahadat siapa di situ? Sahadat Nur Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahadat tak? Berarti ujar Nur Muhammad berarti aku ini ada. Nah, aku tadi meminta Tuhan dan apakah kami itu jadi Tuhan kita pada kau melihat diriku, hai Nur Muhammad. Engkau cukup memandang dirimu, engkau cukup menilik dirimu dan sifatmu, maka nyatalah aku kepadamu, kata Tuhan. Nah, namun pada saat itulah Nur Muhammad mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Waktu di alam wahdah alamnya. Di antara alam wahdah maka disebutlah alam Nur Muhammad dengan zat Allah. Berkata Nur Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mengatakan itu maka bersamaanlah dengan kalam Allah. Kata Allah Ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai Nur Muhammad, bahwasanya engkaulah kekasihku. Engkau kekasihku, hai Nur Muhammad. Nah, engkaulah kekasihku. Engkau itu kekasihku, wahai Nur Muhammad. Allah Ta'ala. Nah, Nur Muhammad tadi mengucap la asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada diri Tuhan itu waktu di alam rahasianya tadi. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Nur Muhammad, engkaulah kekasihku, engkaulah yang menjadi Nabi dan Rasul sekalian, bentuk awal dan akhir. Nah, Nur tadi tak. Namun pada ketika itu maka disebut tadi adalah wahdah. Nah, wahdah tadi disebut sudah ta'in awal. Kalau pertama tadi ta'in, lah ta'in lah kada nyata lagi Tuhan. Sekarang Tuhan menyata setelah menjadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kesaksian Nur menyatakan bahwa Allah tadi atau zat Tuhan itu nyata menjadi rahasia diri Nur itu sendirinya. Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap laisa kamitslihi syai'un supaya akidah kita tetap. Makanya Tuhan kadang kala diumpamakan yang dapat dikenal tadi hanya rahasianya yaitu nurnya.
nurnya ya. Lalu melalui nurnya inilah Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta termasuk surga, neraka, semuanya hakikatnya Muhammadiyah. Terbit daripada Nur Muhammad itu sendiri. Makanya kalau kita li azlika wa khalaqtuka li azli. Ya Muhammad, karena engkau jadi daripada diriku tadi, maka daripada engkau tadi juga Nur Muhammad tadi kena alam jadinya. Semuanya kita jadi daripada engkau, wahai Nur Muhammad. Maka disebutlah alam itu jadi disebut martabat wahidiyah namanya. Disebut alam asma karena semuanya bernama hakikat Nur Muhammad. Hakikat daripada Nur Muhammad itulah. Jadi kalau ada orang lain hanya Allah dengan Nur Muhammad. Hanya Allah Ta'ala, hai Nur Muhammad, yang Tuhan nih. Engkau itulah nanti yang bernama Allah. Engkau itulah yang bernama Allah. Karena Nur sifat Allah. Yalah, Nur sifat Allah. Maka engkau itulah yang bernama Allah. Sedangkan Allah itu nama bagi sifatnya itu Nur tadi. Pahamlah? Nah, itu Nur tadi itulah. Engkau tidak perlu lagi mencari aku. Cukup engkau pandang Nur itu sama engkau memandang diriku kata Tuhan. Karena Nur yang bernama Allah itu kada lain adalah diriku dan Tuhan di situ banyak tahu. Nah, jadi kita pada bertuhan di Nur, ya lah. Kada bertuhan di Allah di nama. Lalu bertuhan di mana? Nah, kalian disahkan lagi karena Laisa nih. Laisa Allah akhirnya bertuhan kepada nama Laisa kami sendiri sayun yang tidak seumpama dan tidak serupa segala sesuatu. Hanya menuju bertuhan. Tidak berhentuk, mulai tahu. Iyalah, berhentuk. Mulai tahu. Ini bertuhan. Nah, Nur Muhammad ini mazhar Tuhan. Bukti adanya Tuhan, adanya nurnya, adanya alam dunia, adanya kita. Bukti adanya, bukti aja lah. Tanda Tuhan ada, ya kita nih. Bukan berarti kita jadi Tuhan. Bukan Nur Muhammad yang jadi Tuhan. Tetapi Nur adalah nama sifat kenyataan Tuhan yang bernama Allah. Nah, dan Allah itu nama sifat, itu nama sifat yang Nur tadi. Dua nama Allah dengan Nur. Yalah, artinya Jad dengan sifat. Jad dengan sifat, tapi satu kenyataannya, yaitu mewujud ini kenyataannya. Kenyataan dua nama berita. Kenyataan dua nama, kenyataan dua sifat teh. Sifat yang mana? Sifat Nur Muhammad nama wujud di dunia. Sifat Nur Muhammad yang terbit daripada sifat yang terbit daripada sifat Tuhan. Kemudian Nur Muhammad ini juga yang bernama Allah. Sedangkan Allah itu nama bagi sifat. Nama bagi sifat Tuhan. Nama bagi sifat. Sifat siapa tadi? Yaitu sifat Nur Muhammad. Maka disitulah Allah tadi ke depan mencari aku cukup kita memandang Nur Muhammad di Tuhan. Sampai kamu tak pandang aku, Nur tadi juga bernama Allah. Nur juga bernama Allah. Makanya 99 asmaul husna atau 99 sifatnya adalah termasuk Allah tadi itu sifat. Nah disinilah Allah bernama Allah namanya. Tuhan dikatakan hanya bernama Allah. Karena kalau tanpa Nur tadi mengenal kepada Allah, ada tahu kisahnya kita. Setelah Nur tadi memiliki dirinya, oh diriku ada, berarti menyatakan bahwa Jat Tuhan itu ada, maka bernamalah Alif namanya. Oh aku ini bersifat hidup, iyalah model dan ilmu sama besar nih. Berarti ini yang dinamakan Lam. Lam Allah. Kemudian timbul lagi perbuatan Nur. Nur ini berbuat. Melihat mendengar perbuatan Nur yang Allah, maka disebutlah Lam akhir namanya. Kemudian lagi
makin nyata, makin dikenali, maka dinamailah dia huruf ha namanya. Maka bernamalah Allah. Maka disebutlah zat sifat asma al berhurufkan Allah nurul. Betul? Ada asma Allah. Nah, ya Allah. Nah, makanya asma Allah itu nyata di batang tubuh kita ini nyata. Sifat Allah nyata pada kita nih. Kita pada beri sifat. Nah, mana sifat Allah? Dia Nur Muhammad pada diri. Nah, iyalah. Makanya kan nih, kalau secara fikih ada bolehnya lah. KWC, imam bawa, mana dibawa? Kopiah kali ya, kopiah. Nang kada boleh dibawa apa? Quran tolak. Nah, termasuk asma Allah nih. Tolak. Sekarang kita takut tangan kaingan biarna alif lam awal lam akhir ini apa hukumnya? Kalau tak bawa lah. Nah, tak bawa boleh. 81 ini 18 nah. Nih, kita lapak sebelah kanan 18. Di sini 81 99 asma Allah meliputi pada wujud insan diri Muhammad. Kalau tak bawa lah nama deh. Cuma bagaimana? Jangan diisi hawa-hawa ya Allah ya Allah itu ada boleh. Nah, itu lah. Kan pada kegampangan tadi membawa kalau boleh kita buat Quran itu apa? Aduh, hai makanya pikir marulung atau mau pikir itu sakit mereka hakikat. Pikir itu kalau bangalnya kita nih di jalanan kalau ada uang tabawan yang bekas lipakan tanah itu kemana minta ampun. Banyak haramnya pada halalnya. Pada kegampangan. Nah ya, 99 81 enggak jadi 199 sifat Allah nyata pada insan. Kita ada beberapa sifat tuh deh. Maka sifat kita datang daripada Nurul Muhammad, yang terbit daripada sifat kenyataan daripada Allah. Ikan panjalikan ada marahnya sifatnya. Ikan pamarasan ada sifatnya ya lah. Nah ada yang sifatnya kan langsung ada juga sifatnya. Nah sama alam lengkap nih. Nah, ya. Nah disitulah Tuhan tadi bernama Allah kenyataan Tuhan bernama Allah melalui sifat wahdah atau Nur Muhammad menjadi alam tadi. Nah menjadi alam wahidiyah. Maka disitulah asal sumber daripada timbulnya asma Allah atau nama alif lam awal lam akhir. Pun tidak kan siapa menyambut Allah pun ada kita. Menyambut. Kalau ada kita siapa nyambat Allah? Mustahil kalau benar masalah cangkir. Cangkir ini kan menggali mana main apa? Nah. Jadi wahidiyah. Nah dari martabat wahidiyah yang inilah samaan. Inilah. Nah jadi sangat jelas lawan kita Allah tadi menjadikan Nur Muhammad atau batajali menjadi Nur Muhammad. Allah batajali. Ya Tuhan tadi dah batajali menjadi Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad tadi sesudahnya mengadakan bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Nah di situ tuh sudah ada kesaksian di situ. Nah, makanya kita ini tak dapat mengenal Tuhan selain pada jalan Nur Muhammad. Pun ada jalan wasilah di situ pada awal kita. Nah, ini antara Nur Muhammad dan Tuhan kan yang kita panggilnya. Jadi ketiganya ahdiyah, wahdiyah ini martabat Tuhan. Berarti Nur Muhammad sebelum kita jahil ke dunia, bahasanya tadi kalau jadi daripada sifat Allah maka disebut qadim. Qadim zamani lah. Yalah, qadim zamani. Kalau hakim hakiki ya nang ampun nur tadi, nang ampun zat, nang ampun sifat, itu nang qadim hakiki. Nah, kita belum ada, ya kalau kita ini belum ada, nah zaman anu tahun anu, nah baru paling tahun baru sudah ada, nah berarti qadim zaman nih.
Bahkan Nur Muhammad itu disebut Khatim Idapi, itu menjadi batang tubuh kita ya. Ya mana? Nah, jadi Nur Muhammad ini nyata bagian daripada sifat Tuhan. Ampun Nur ini sudah jelas dan sangat nyata. Jadi daripada dia Tuhan itu sendiri. Makanya Inna Allah khalaqar ruhya min nabiyyi min jatihi ilah wa khalaqa alamin min sirri min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah menjadikan roh Nabi Muhammad atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi daripada diri Tuhan itu sendirinya, dan alam semesta jadi daripada nur Muhammad sallallahu. Nah, ini yang tiga martabat ahdiyah, wahdah, wahdiyah. Ini kadim ketiganya martabat Tuhan nur nih. Karena nur dekat dengan Tuhan. Karena nur adalah sifat daripada diri Tuhan itu sendiri. Nah, sifat daripada diri Tuhan itu sendiri. Makanya diceritakan dari itu di dalam rawi Habsi. Nah, ya kalau yang dibaca itu apa? Yang Sayyidina Jabir batakon tadi dalam rawi itu sudah ada apa? Jadi jelas Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, sampaikan abarakan lawan aku demi umatku, demi abahku, apa yang mula-mula jadikan Allah Ta'ala sebelum adanya segala sesuatu. Nah, dalam rawi Habsi tadi tak dijawab oleh Rasulullah, qala ya Jabir, inna Allah qabla al-asya nurun nabika ya Jabir. Nur Muhammad Zabirai yang Allah ciptakan dahulu, atau nurmu ya Rasulullah, baru kemudian engkau pun terbit daripada nurmu juga. Nah, hanya kau terbit daripada nurmu juga ya Rasulullah. Iya. Nah, jaga bahasa kita ini jangan bahasa atau buih ya. Buih nang datang daripada gelombang. Nah, gelombang itu Nur Muhammad. Nah, datangnya ke gelombang itu dimana? Asalnya baju itu zat Tuhan diumpamakan. Jangan harap berharap kita. Untung jadi bagian umbak dari timbul buih ada kita berkat umbak tadi lah. Nah, berkat umbak ada kita itu buih. Nah, buih itu banyak kemana-mana. Umbak kalah, nah umbak dari Nur Muhammad. Nah, kemudian umbak tadi kan kelihatan lagi. Yang terlihat baju yang terang, yaitu jat yang bahasanya tadi toh. Kemudian nur tadi kembali kepada nama ampun nur. Lajap semua telah. Nah, ini yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu ini dua dibukakan mumpung orang enggak. Jangan diambil bodas. Nanti kita berbicara tentang martabat Tuhan. Nah, jadi ahdiyah, wahdah, wahdiyah. Nah, wahdiyah inilah disebut ta'ain sami caranya. Maka disebutlah kosong titik alif. Nah, nang kosong tadi zat Tuhan, nang titik tadi adalah Nur Muhammad, nang alif adalah insan dari Adam Zahir, yang jadi daripada rahasia diri Tuhan itu sendiri. Jadi daripada diri Tuhan kita nih. Jadi daripada diri Tuhan. Makanya ahdiyah zat Allah Ta'ala diri Muhammad sudah Allah zat Allah nyata diri Muhammad, artinya Tuhan menyatakan dirinya melalui Nur Muhammad atau kepada rahasia orang yang mengenal hakikat Muhammad. Sifat Allah nyata rupa Muhammad yang hidup, membawa kuasa, yang tahu ya lah. Tidak ada nyata.
asma Allah, yaitu nyata kepada nama Muhammad. Nah, jadi Nur Muhammad ini nama Allah gitu kan, ya Tuhan itu nama Allah itu ya Tuhan, ya Nur Muhammad. Nah, cuma Nur Muhammad tadi dikasih perintah sama aku sudah, aku pada perlu dicari, aku laisa habis di Isayaun, cuma banyak tak kepada Nur Muhammad atau kepada alam semesta. Sudah dia menjadi lagi Tuhan. Supaya kamu itu menjadi Tuhan pada bangga. Mungkin sudah laisa, maka nyataan kepada Nur sudah, malah menjadi Tuhan. Makanya dia Nabi mengatakan penafsahu, maka apa? Rabbahu. Siapa mengenal diri, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Mencari Tuhan jangan di luar diri, kada batang rumah. Di luar diri kalau mencari kebarumahan, udah berarti nana bagi kis. Tuhan menunjukkan tandanya ada sudah wabi anfusikum apalah tubsirun ya Tuhan dan Quran lah nyatanya aku ada rahasia dirimu itu ya Tuhan tuh tanda kalau ikam pun ikam hidup tuh ayat kota ikam bergerak dengan kudrat lo maka hendak mati dengan iradat lo normal itu nih melihat menandakan semua dengan rahasiaku itu tanda aku ada teman-teman perlu mencari apa lagi cukup itu lah ikam sudah. Jadi bila melihat diri kita sama kita melihat Tuhan, bukan berarti kita jadi Tuhan melihat. Pahami pulang bujur-bujur. Kok yang melihat Tuhan lagi ya? Nah, kok bilang pulang bisa. Memahami kayak ini ukuran anak kunslet. Nang kunslet itu memahami surangan ada kitabnya, jangan. Guakan mengajar diguakan lah kita pun guakan cari nang ahlinya nama bacakan ini kayak apa maksudnya supaya kita jangan disampaikan kan tuh kira-kira mengaji apa tuh hal kan gila tuh diulang ya lah ini aja kalau sok jadi ini lah. Makanya martabat 7 ini sangat nyata di dalam kalimat qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad katakan hai Muhammad aku Allah yang esa itu martabat ahdiyah ibaratnya. Asa Tuhan belum ada sifatnya. Qul huwallahu ahad. Entah dipukul dipaham. Jadi qul huwallahu ahad maka disebut tadi ahdiyah ya Tuhan. Nah, kalau disebutlah, kalau disebut apa? La ya'rifu illallah. Tidak ada yang dapat mengenal Allah atau mengenal Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri ketika waktu ia berada di alam ahdiyah tadi. Nah, sebenarnya kan wahdah itu kalimat qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah samadnya ya timbul nur pada. Allah samad itu apa artinya? Katakan aku Allah Maha Esa. Yang kedua Allah samad apa sih? Hanya kepadanya jadi nggak boleh. Kepadanya apa? Artinya hanya nyatanya Nur Muhammad itu karena datang daripada zat Allah itu sendiri. Nah. Jadi kalau Allah wahad, Allah samad itu wahdah dalamnya. Ibah wahdah apa pula? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid hanya disebut wahidiyah. Lam yalid lam yulad wa lam yalid. Nah, karena segala sesuatu terjadi bergantung kepada rahasia Tuhan semua. Nah, mungkin kisah martabatnya dikasih aja kita dulu. Kita menyambung malam minggu datang pulang karena kita malam ini akan membaca sedikit daripada mengambil barokahnya Al-Alimul Fadil Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani buku awal sidin. Ini kita situ aja. Jadi katakanlah ahdiyah tadi zat Allah, wahdah sifat Allah yaitu Nur Muhammad, wahidiyah menjadilah dunia karena Nur Muhammad termasuk kita habis semua. Namun ketiganya martabat kita
fakir. Nah, ini martabat muhammad katim nomor 3 nih. Karena pilih kudu ke martabat yang 4 ke alam Allah. Nah di situ hanya disebut alam kita alam muhaddas, alam mangtanubi karena Nur Muhammad tadi apa tidak apa lagi jam bermalam kadim zamannya. Nah jadi akan niatnya roh segala nabi. Nah jadi dikasih itu aja kita lah, namanya betikasnya.